wudhunya yang laki batal wudhunya yang laki, tapi yang mayit tidak batal. Terus tulang, seumpama ada perempuan jatuh, tulangnya tiba-tiba muncul, dipegang sama kalian, menurut Imam Ibn Hajar, yang terpotong itu dikenal seperti tangan potong perempuan terputus dari badannya, terus kalian pegang, batal wudhu kalian. Atau bisa dengan karena mabuk itu juga termasuk hilangnya akal. Jadi kalau sudah tidur lighairi mumakkin maka adahu minal ard, yaitu tidak tidur duduk, maka batal. Seperti itu kan gampang sekali. Yang ketiga yaitu adalah bertemunya kulit antara laki-laki dan perempuan. Bertemunya kulit antara laki-laki dan perempuan yang besar, yang asing, tanpa hail. Kibraini ajnabiyain. Jadi di sini adalah bertemunya kulit seperti salaman atau sentuhan tidak sengaja, sama tetap membatalkan, ataupun dipaksa untuk menyentuh dia, sama tetap batal. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti itu. Jadi yang dimaksud di sini al-kabirain, batas dari dewasa itu bagaimana? Yaitu kalau seandainya kita lihat lebur gitu loh, lebur yang biner, berarti dia sudah dewasa ya, sudah besar. Tapi kalau masih kecil lebur, tapi leburnya itu bukan karena syahwat, tapi karena lucu. Kalau lebur karena syahwat, maratin, kok begini, kok begitu, berarti sudah termasuk besar. Jadi kalau megang perempuan tersebut batal. Begitu pula ajnabiyin, yaitu asing, orang asing. Ajnabiyin berarti bukan mahram dari nasab ya bukan, dari rodok ya juga bukan, dari musaharah ya juga bukan, dari nasab ya kakaknya. Tidak apa-apa megang kakaknya kalian perempuan karena bersatu nasab, kakeknya, neneknya, bibinya. Dan juga rodok saudara sesusu. Seumpama dulu ada perempuan nyusu dengan seumpama ibu kita atau ibunya orang lah gitu. Dia bukan satu kandung, bukan, tapi anak tersebut menyusui ke ibunya laki-laki itu. Jadi akhirnya saudara persusuan, saudara satu susu, itu juga tidak boleh dinikahi. Al-musaharah ya ini seperti mertua gitu. Mertua tidak apa-apa disentuh, salaman tidak apa-apa, seperti itu. Jadi yang menyentuh orang mati, perempuan, bagaimana hukumnya? Batal wudhunya yang laki, tapi yang mayit tidak batal. Terus yang boleh disentuh
Yang boleh disentuh yang tidak membatalkan yaitu rambut, gigi, dan kuku. Rambut, gigi, dan kuku. Kalau mata, menurut Imam Ibn Hajar, mata ini dalamnya mata disentuh sama kalian seumpama apakah batal wudunya? Batal menurut Imam Ibn Hajar. Sama halnya dengan tulang seumpama ada perempuan jatuh, tulangnya tiba-tiba muncul, dipegang sama kalian, menurut Imam Ibn Hajar batal. Tapi menurut Imam Ibn Romli tidak batal. Seperti itu. Jadi mulai dulu memang Ibn Hajar sama Imam Ibn Romli ini laku beda pendapat ya. Jarang yang mau sama, itu jarang. Beda pendapat. Satu zaman Imam Ibn Hajar Al-Haytami, kalau Al-Asqalani kan hadis, ahli hadis. Terus seandainya memegang anggota badan yang terpotong, apakah batal wudunya? Kalau seandainya menurut Imam Ibn Hajar yang terpotong itu dikenal seperti tangan potong perempuan, terputus dari badannya, terus kalian pegang, batal wudu kalian. Tapi kalau seandainya yang terpotong itu tidak dikenali, contoh kulitnya seumpama kulitnya saja, kulit apa ini? Ya kulitnya perempuan itu, tapi tidak dikenal, ini bukan tangan, ya bukan ini, dipegang, tidak batal. Tapi kalau Imam Romli tidak batal, mutlak batal. Mau dikenal ataupun tidak, mau yang potong itu terputus separuh ataupun seinci, tetap batal menurut Imam Ibn Romli. Seperti itu. Yang nomor 4 yaitu adalah memegang kemaluan. Memegang kemaluan. Warabiul masu lil farji bil akuf. Jadi memegang kemaluan, baik kemaluan depan ataupun piringan belakang. Seborana budi itu kan beda enggak perengan deh ya. Memegang itu batal sudah. Terus batalnya itu gimana? Batalnya itu memegang dengan al-akuf, telapak tangan. Telapak tangan itu batasannya bagaimana? Telapak tangan kanan, telapak tangan kiri ditempelkan seperti ini, tempelkan. Yang tertutup itu telapak tangan. Jadi yang kalau tidak tertutup seperti cok-koncoknya ini, cok-koncokan sama pinggiran itu bukan telapak tangan. Jadi seorang mau negu sebebe pakai cok-koncok ini tidak batal dah. Atau pinggiran tidak batal. Betabur rugeru ya, budi sama pinggiran ini bukan telapak tangan, pinggirannya ada di syarahnya, saya baca seperti itu. Dah biar cepat. Faslun yahrumu bil hadasi arba'un atas sholatuhu tawafuhu masun saban li musafir hamdun wa bil janabah mamarro wal muktu ma'al kira'ah wa bil mahidi mataqaddam dhikruhu wa samu wa talaku wa istimtahuhu ma baina surratin wa rumbatin laha thummal uburu intakhaf talwithaha, yaitu adalah hal-hal yang
membatalkan bagi orang yang punya hadas, atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang tidak punya wudu. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, sholat tawaf, terus memegang Al-Quran, lalu membawanya, megang Al-Quran dan lalu membawanya. Kalau sholat sudah jelas ya, kalau sholat sudah jelas, baik sholatnya itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, baik sholatnya itu sholat jenazah. Tapi ada yang mengatakan, oh udah usah sudah, tahu keliru saya. Ada sih yang mengatakan sholat jenazah tidak pakai wudu, ada, tapi lalah kue wudu ya. Terus memegang tawaf kan umroh harus punya wudu. Terus bagaimana kalau bersentuhan dengan wanita, karena dari saking raminya ya ada madhab yang mengatakan kalau terpegang tersentuh gitu loh. Jadi tidak niat untuk nyentuh lawan jenis, tapi tersentuh, kena singgol perempuan, kena kulitnya, maka yang memegang batal, yang terpegang tidak batal. Ada ulama yang mengatakan seperti itu di saat tawaf saja. Terus kalau Al-Quran yaitu memegang dan membawanya, seperti sampul Quran haram kalau seandainya bersambung dengan Quran, sampul dipegang haram, seperti itu. Seumpama Al-Quran ditaruh di tas ataupun di kotak terus dibawa, haram karena bersambung, kecuali kalau seandainya niatnya itu bukan membawa Al-Quran, tapi membawa barang. Fa'in qasadal mata faqad aw ma'al mushaf lam yahrum. Kalau seandainya niat membawa barang saja, enggak, saya bukan bawa Al-Quran, bawa kotak, enggak, saya bukan bawa Al-Quran, bawa tas. Atau niat berdua, saya bawa tas, bawa kotak dan juga bawa Al-Quran, enggak haram. Kalau seandainya saya niatnya itu bawa Al-Quran saja, haram. Tapi kalau seandainya mutlak, saya bawa apa? Ya bawa barang-barang yang ada di dalam tas, atau bawa barang-barang ada di dalam kotak. Ada Al-Qurannya, ada barang-barang yang lain. Menurut Imam Ibn Romli tidak haram. Menurut Imam Ibn Hajar haram. Tidak boleh memutlakkan, harus ada niat, seperti itu. Terus lanjut, wabil janabah mamarrah wal muqsu ma'al qiraah. Jadi orang junub di situ nambah. Orang junub itu tidak boleh sholat, tawaf, baca Quran, megang Quran, membawanya. Terus tidak boleh al-lubsu berdiam diri di dalam masjid. Berdiam diri di dalam masjid tidak boleh orang yang junub. Begitu pula tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi orang junub tidak boleh berdiam diri di masjid. Kalau seandainya taraddud juga tidak boleh, lewat tapi bolak-balik, setelah itu balik lagi, tidak boleh. Jadi kalau lewat harus masuk dari pintu satu, keluar dari pintu yang lain. Tapi kalau masuk terus keluar dari pintu pertama, itu namanya bolak-balik, haram.
Juga membaca Al-Quran. Al-Quran kalau seandainya niat untuk baca Quran saja haram, atau baca Al-Quran dan niat membaca zikir, dua. Enggak, saya baca Quran dan juga baca zikir, haram, tidak boleh. Yang boleh itu apabila membaca tapi niat baca zikir, bukan baca Quran. Contohnya Pak Junub pas baca tahlil. Tahlil itu kan ada qul huwallahu ahad, ada qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Oh enggak, saya baca zikir ini. Atau dimutlakkan saya baca tahlil, enggak apa-apa. Seperti itu. Terus untuk haid wabil mahidi mata qaddam zikruhu wasamu wa talaku wastimta'uhu ma baina surratin wa rawbatin laha thummal uburu intakhaf tawithaha. Kalau orang yang haid itu ada 10 yang tidak diperbolehkan. Tadi pertama sholat, tawaf, masul mushaf, hamluhu, lubsu fil masjid, qiraatul Quran. Ditambah untuk orang yang sedang haid, untuk istri-istri kita yang di rumah itu, kalau laki-laki tidak haid, as-saumu yaitu berpuasa. Ada ceritanya tak puasa lagi ada laki ada sekarang malas, tak boleh puasa, tidak diperbolehkan. Terus tolak tak jatuh sebini tepak head pas laki ngucap tolak tuki wahidan atau tolak tuki sanian marotan atau maroten atau salah samarot, tak jatuh kalau sedang haid. Dan haram hukumnya menjatuhkan talak kepada suami di saat istrinya sedang haid, seperti itu. Terus yang ke-9, al-murur fil masjid, melewati masjid in khafat talwithahu, lewat saja tidak boleh untuk orang yang haid kalau dikhawatirkan bisa mengotori masjid. Kalau sekarang kan sudah ada softtek bersayap itu ya, insya Allah aman nih. Kalau cuma lewat tidak apa-apa. Tapi kalau alubsu jangan. Dan yang repot sekarang itu kadang di acara-acara, kadang muslimat itu menempati masjid ya. Entah muslimatnya itu haid atau tidak, ya kadang kodok lah deh ya. Tak harus ngurus ya. Kan kadang acara saya pernah ya ke acara-acara banyak muslimat di masjid, paling ada 300-400 orang. Masa iya dari 400 orang itu peserta kabeh tidak ada yang haid, terus dan rumah mengaku kalau ibu lain anu kadito benih masjid, pelataran masjid. Yang saya baca di Fathul Mu'in, pelataran masjid itu ya masjid, termasuk masjid. Berarti kan lubsu fil masjid kalau seperti itu. Jadi ya tak tahu lah, tidak remah bos. Ya moga-moga supaya rabi pengiran. Terus yang ke-10, al-istimta' bima baina surah wa rubbah, senang-senang di antara bucel dan lutut toor, apa namanya lutut ini? Bahasa Maduranya apa? Iya bener toor. Iya tas itu. Jadi tepak head sebine tak oleh gunaku seantara bucel bin toor itu tanpa hail.
Kalau ada hailnya tak apa ya. Bila haili. Kalau ada hail tak apa. Tapi kalau tak ada haram. Apa haram? Betagoan ya. Tagoan tina lagi. Coba biar haram sebenarnya. Takutnya ya. Iya. Jadi katanya Rasulullah itu kalau seandainya Kanjeng Nabi pernah jauh firrajul alladzi ya'ti zaujatahu wa hiya haid yatasaddaq bidinarin au binisfi dinarin. Kanjeng Nabi pernah berkata di Bulughul Maram itu pernah bersabda kepada orang yang mendatangi istrinya sedangkan istrinya itu haid, maka sanksinya adalah yatasaddaq bidinarin, bersedekah 1 dinar. 1 dinar itu kalau tidak salah 4 gram emas. Ya kalau juta itu maksudnya ya. Berapa 1 gram emas ya? Jadi masih tepat. Jadi mau jatuh 200 betul ngatos. Saya biasa melihat emas binena siapa? Cibuasin bola. Iya. Kalau nggak salah 800 ya. Kalau nggak salah yang 24 karat, kalau yang bukan 24 karat sekitar 400-an. Mata ya Google ya. Atau melihat gigi boleh. Jadi seperti itu. Biatasaddaq bidinarin, sedekah 1 dinar sekitar 3 juta sedekah ke fakir miskin. Au yatasaddaq binisfi dinarin. Di situ ada penjelasan lain, entah itu karena matan hadis yang rawinya ragu, lembut Kanjeng Nabi ngocak 1 dinar apa separuh dinar ya. Maka ulama ada yang berpendapat kalau 1 dinar itu tepak head. Kalau yang nisfi dinar separuh dinar, sewine itu headnya sudah mempet, tapi belum mandi suci. Karena si laki sudah menggubu-gubu, dia menggun berak binen situng ya. Menggun berak binen situng, yang namanya orang laki itu kalau sudah kepengen jam 2 ya harus jam 2. Tapi saya tunda kalau telur, tapi saya kalau 2 ya kalau 2 dari pelajaran lah. Kan seperti itu kan biasanya ya. Kalau istrinya 2 nyaman. Iya. Kawasan beda kan ya. Tak bisa tar kerajek deh. Oh saudara Muhammad. Seperti itu. Monsit togir lah dan tele 15 hari itu Pak. Pelanggan ya sudah mampet Mas, sebentar lagi mau mandi suci. Abid kelu deh 15 hari lah. Akhirnya pacar apa? Sudah mampet tapi belum mandi suci, maka yatasaddaq binisfi dinari. Ya berarti 1.500.000 kan seperti itu. Itu teman di wayah rumahnya. Musalla ala Muhammad. Faslun wallahu a'lam. Ini sudah masuk ke bab tayamum. Jadi biar tidak putus bab tayamum, diteruskan bulan depan. Biar sekali baca bab tayamum langsung selesai. Wallahu a'lam. Maksudnya selesai bab tayamum. Teror ya basis nyambangku. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat barokah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Jawabannya sudah.
Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma la taj'al bainana wa ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya rabbil mustafa balligh makamadina wa fir lana ma ya wasi'al karami ila ruh hadratil marhum al-arabil haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Badruddin ila hadratil marhum al-arabil haji Hasan Sayyidul Rijal al-marhum al-arabil haji Imam Yawsawati al-marhum Haji Aziziyah al-marhum Abu Haji Muhammad Hasan Sayyidul Islam Haji Muhammad Hasan At-Tilbar wa jami'i masyayikhihim wa usulihim wa furihim wa muntasibina ilaihim ajma'in. Anallahu yataghashawira wal maghfirah wa anallahu yuli darajati fil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma rizqna barakatal marhum bi Hasan, Allahumma rizqna manfaatal marhum bi Hasan, Allahumma rizqna barakana karamatal marhum bi Hasan, Allahumma rizqna wilayatal marhum bi Hasan, Allahumma rizqna hibatal marhum bi Hasan. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alaina taubatal likulli haubah wastur lana al-awrati wa amin rawati Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amina rabbi yasma fadla wa judamanna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi atal habib wa alihi al ashabi adada qassi suhabi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi Zainal Hasan Imami Husnul Hitam Marami Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Al-Fatihah.